Hari ini kita ke tema 6. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Bertemu lagi dengan Pak Yayat pada tema 6, cita-citaku, subtema 3, giat berusaha meraih cita-cita muatan pelajaran IPA. Pelestarian makhluk hidup di sekitar. Sumber daya alam dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan hidup seluruh masyarakat. Sumber daya alam hayati dan sumber daya alam berupa mineral dalam berbagai jenis tersedia sangat melimpah di Indonesia. Akan tetapi, bukan berarti sumber daya alam itu dapat diambil semua untuk memenuhi kebutuhan manusia. Sumber daya alam berupa mineral merupakan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Mineral memerlukan waktu yang sangat lama pembentukannya. Mineral dapat berupa batuan, pasir, tanah liat, semen, dan bahan tambang, emas, besi, batu bara, minyak bumi. Sumber daya hayati berupa tumbuhan dan hewan yang menjadi sumber makanan manusia. Tumbuhan dan hewan juga berperan untuk menjaga keseimbangan alam. Bencana alam yang terjadi salah satunya karena keseimbangan alam terganggu. Contoh, banjir biasanya disebabkan oleh sungai-sungai yang tidak dipelihara dan dijadikan tempat pembuangan sampah. Pelestarian tumbuhan dan hewan dapat kita lakukan dengan berbagai cara, misalnya dengan membuat poster tentang pentingnya melestarikan tumbuhan dan hewan. Perhatikan contoh poster berikut. Untuk selanjutnya masih tentang poster. Silakan perhatikan tentang poster pelestarian lingkungan hidup. Faktor penyebab kelangkaan hewan dan tumbuhan di sekitar kita, yaitu antara tumbuhan dan hewan. Tumbuhan terkena hama dan penyakit, sulit berkembang biak karena faktor tertentu, mengalami kekeringan sehingga tidak memungkinkan tumbuh dengan subur, dimanfaatkan terus-menerus oleh manusia tanpa ada usaha untuk melestarikannya. Kemudian hewan, faktor penyebab kelangkaannya, habitat dirusak oleh manusia, misalnya dengan pembakaran hutan, tidak mampu beradaptasi terhadap perubahan alam yang terjadi, sering diburu oleh manusia untuk dijadikan hewan peliharaan, dijual dan digunakan sebagai hiasan ataupun obat, membutuhkan waktu yang cukup lama untuk berkembang biak. Cara pelestarian makhluk hidup di lingkungan sekitar. Cara-cara yang dilakukan untuk melestarikan makhluk hidup di lingkungan sekitar.
1. Pelestarian tumbuhan. Penegakan hukum terhadap penembangan tumbuhan secara liar. Membangun tempat-tempat pembudidayaan tumbuhan seperti kebun koleksi untuk mempertahankan tumbuhan bibit unggul, misalnya kebun kelapa di Bone-Bone dan kebun mangga di Pasuruan. Terus selanjutnya kebun plasma nutfah, pengembangan dari kebun koleksi, misalnya kebun plasma nutfah di Cibinong Lipi. Selanjutnya kebun botani di Bogor, terkenal dengan nama Kebun Raya Bogor. Cara-cara yang dilakukan untuk melestarikan makhluk hidup di lingkungan sekitar. Nomor 2, pelestarian hewan. 1. Menangkar hewan-hewan yang langka dan hampir punah dengan cara mengisolasi hewan tersebut. Contoh Taman Nasional Pulau Komodo yang menangkar hewan komodo. 2. Mengambil telur-telur hewan untuk dibudidayakan, misalnya penyu. Ketiga, memindahkan hewan-hewan langka ke tempat yang cocok, misalnya membiarkan hewan hidup di hutan agar dapat berkembang biak dengan baik. Keempat, menegakkan hukum terhadap perburuan liar dan memberikan sanksi pada pelanggar sesuai hukum yang berlaku. Itu saja yang dapat disampaikan pada tema 6 subtema 3. Muatan IPA. Kita ketemu di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.